Pernahkah kamu membangun desa kecil lalu menyaksikannya tumbuh jadi benteng tidak terkalahkan? Atau ikut perang klan bersama teman-teman demi kejayaan virtual yang bikin deg-degan seperti turnamen sungguhan? Game strategi bernama Clash of Clans pertama kali muncul di layar smartphone pada tahun 2012. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa game ini akan menjadi salah satu game mobile paling berpengaruh di dunia. Tapi nyatanya bahkan lebih dari satu dekade kemudian di tahun 2025 jutaan orang masih membangun, menyerang dan bertarung di dunia kecil yang satu ini. Dalam video kali ini kita akan menyusuri perjalanan panjang Clash of Clans dari awal peluncurannya hingga menjadi fenomena global. Kita juga akan mengupas kenapa game ini masih bertahan bahkan saat sebagian besar game mobile lainnya sudah tenggelam. Semua bermula dari satu kantor kecil di Helsinki, Finlandia. Di sanalah Supercell, sebuah studio game yang waktu itu belum banyak dikenal, mulai mengembangkan game strategi yang akan mengubah wajah industri game mobile. Clash of Clans secara resmi diluncurkan untuk perangkat iOS pada 2 Agustus 2012. Waktu itu pasar game mobile belum sebesar sekarang, belum ada PUBG Mobile, belum ada Genshin Impact, tapi Clash of Clans datang membawa sesuatu yang baru, sebuah dunia virtual tempat pemain bisa membangun desa, melatih pasukan dan menyerang pemain lain dari seluruh dunia. Konsep yang diusung cukup sederhana tapi adiktif. Pemain mulai dengan sepetak tanah kosong dan beberapa bangunan dasar. Seiring waktu, mereka bisa membangun pertahanan, mengupgrade town hall hingga membentuk klan bersama pemain lain. Semua dilakukan secara online dengan sistem freemium, artinya game ini bisa dimainkan gratis, namun menawarkan pembelian dalam game untuk mempercepat progres. Mekanisme utama dalam game ini berputar pada 3 hal: membangun, menyerang dan bertahan. Pemain harus mengumpulkan gold dan elixir untuk membangun desa dan melatih pasukan. Sementara itu, strategi menyerang lawan jadi kunci untuk meraih kemenangan dan sumber daya tambahan. Namun, yang membuat Clash of Clans berbeda dari game lainnya pada masa itu adalah keberadaan sistem clan. Pemain bisa bergabung atau membentuk kelompok sendiri, berbagi pasukan, dan nantinya berperang bersama. Sistem sosial ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, meskipun para pemain tidak pernah saling bertatap muka. Pada Oktober 2013, setelah melihat kesuksesan besar di iOS, Supercell akhirnya merilis Clash of Clans untuk Android. Setelah hadir di 2 platform besar, jumlah pemainnya langsung meningkat. Game ini tidak hanya populer di Amerika dan Eropa, tapi juga mulai merambah Asia, termasuk Indonesia. Setelah Clash of Clans resmi hadir di Android pada akhir 2013, jumlah pemain terus melonjak. Tapi Supercell tidak hanya duduk santai menikmati kesuksesan. Mereka tahu bahwa untuk menjaga komunitas tetap aktif dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar membangun dan menyerang. Maka pada bulan April 2014 lahirlah sebuah fitur baru yang langsung mengubah arah permainan, yaitu Clan Wars. Untuk pertama kalinya, pemain tidak hanya bisa bergabung dalam klan, tapi juga ikut dalam perang skala besar antar klan. Dalam mode ini, 2 klan akan dipasangkan secara acak dan setiap anggota diberi 2 kesempatan untuk menyerang desa musuh. Total bintang dari seluruh serangan akan dihitung untuk menentukan siapa yang menang. Clan Wars menambah dimensi baru dalam game ini, mulai dari kerjasama tim, strategi kolektif, dan tentunya rasa bangga ketika menang bersama. Dari sinilah banyak komunitas dan grup pemain terbentuk lebih serius, bahkan sampai membentuk tim kompetitif yang benar-benar solid. Fitur ini bukan cuma soal serang-menyerang, tapi juga membangun komunikasi. Pemain mulai menyusun strategi bersama, mengatur urutan serangan, dan membahas base defense lawan. Inilah yang membuat Clash of Clans jadi lebih dari sekedar game mobile. Ia menjadi semacam komunitas digital. Namun bagi mereka yang masih baru atau sekedar ingin bermain santai tanpa tekanan kompetitif, Supercell juga menyediakan alternatif. Sejak awal rilis, pemain sudah bisa memainkan mode campaign melawan desa goblin. Mode ini berfungsi sebagai latihan, tempat pemain bisa mencoba kombinasi pasukan dan strategi tanpa harus takut diserang balik. Desa-desa goblin memiliki tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap, dan meskipun terlihat sederhana, mode ini tetap jadi tempat terbaik untuk belajar sebelum terjun ke perang sungguhan. 2 fitur ini, Clan Wars dan campaign solo, membentuk dasar permainan yang akhirnya bertahan lebih dari 1 dekade. Clan Wars menjaga semangat kompetisi dan kekompakan komunitas, sementara campaign solo memberikan ruang aman bagi pemula untuk berkembang. Setelah fitur-fitur besar seperti Clan Wars dan campaign Goblin dirilis, Clash of Clans benar-benar meledak. Tidak hanya dari jumlah pemain, tapi juga dari sisi keuangan. Di tahun 2013, Clash of Clans sudah menjadi game dengan pendapatan tertinggi di Google Play dan juga masuk 3 besar aplikasi paling menghasilkan di App Store.
Ini adalah pencapaian luar biasa untuk sebuah game yang baru berumur 1 tahun. Kesuksesan ini banyak didorong oleh sistem freemium yang cerdas. Gamenya memang gratis, tapi pemain bisa membeli gems untuk mempercepat proses pembangunan, melatih pasukan, atau membuka fitur-fitur tertentu. Dan yang mengejutkan, jutaan pemain rela merogoh kocek, kadang bahkan hingga ratusan dolar untuk memperkuat desa mereka. Di tahun 2014, Clash of Clans diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar 654.000 US dollar setiap hari. Tapi angka ini ternyata belum puncaknya. Hanya dalam waktu setahun, pendapatan harian game ini melonjak lebih dari 2 kali lipat. Di tahun 2015, Clash of Clans berhasil meraup pendapatan hingga 1,5 juta US dollar per hari, menjadikannya salah satu game mobile dengan pemasukan terbesar di dunia saat itu. Ini adalah masa kemasan Clash of Clans. Tidak hanya karena gamenya populer, tapi juga karena berhasil menciptakan model bisnis yang sulit ditiru pesaing, yaitu menyenangkan untuk dimainkan tanpa membayar, tapi menggoda untuk dibayar. Menariknya, semua ini dicapai oleh tim yang relatif kecil. Supercell tetap mempertahankan struktur internal yang ramping, hanya memperkerjakan tim-tim kecil untuk setiap game mereka. Tapi dari kantor sederhana di Helsinki, mereka berhasil menciptakan salah satu mesin uang terbesar dalam sejarah industri game mobile. Setelah sukses besar dari sisi pendapatan di tahun-tahun sebelumnya, Clash of Clans memasuki fase yang bisa disebut sebagai masa kejayaan. Di antara tahun 2016 hingga 2018, game ini bukan hanya sekedar populer, ia mendominasi. Hingga tahun 2018, Clash of Clans tercatat sebagai aplikasi dengan pendapatan tertinggi di App Store, mengalahkan banyak game dan aplikasi lain yang lebih baru. Sementara itu, di Google Play Store, game ini berhasil meraih lebih dari 500 juta unduhan. Seperti yang disebutkan tadi, popularitas Clash of Clans tidak terbatas di satu wilayah saja. Game ini menjangkau pemain dari seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, hingga Timur Tengah. Komunitas global terbentuk secara alami dan forum-forum diskusi, strategi klan, hingga turnamen tidak resmi bermunculan di berbagai platform media sosial dan YouTube. Semua pencapaian itu tercermin jelas dari angka pendapatan. Dalam kurun waktu hanya 6 tahun sejak pertama kali dirilis, total penghasilan Clash of Clans dilaporkan telah melampaui 6,4 miliar US dollar pada akhir tahun 2018. Ini adalah angka yang mencengangkan, bahkan untuk ukuran game konsol kelas atas sekalipun. Sebuah game strategi berbasis desa di ponsel dengan gameplay sederhana namun dalam berhasil menjadi salah satu produk hiburan digital paling menguntungkan di dunia. Setelah Clash of Clans mencapai puncak kejayaannya, Supercell tidak berhenti di situ. Mereka melihat potensi besar dalam dunia yang telah mereka bangun. Dunia Clash yang selama ini hanya hidup di satu game mulai diperluas ke arah yang lebih beragam. Pada tahun 2016, Supercell merilis Clash Royale, sebuah game spin-off dari Clash of Clans yang menggabungkan elemen kartu, strategi real-time, dan MOBA ringan. Dengan karakter yang sudah dikenal seperti Giant, Baby Dragon, hingga Goblin, Clash Royale langsung disambut antusias. Game ini bukan hanya sukses sebagai pelengkap, tapi berdiri kuat sebagai game tersendiri. Ia membawa nuansa baru dalam universe Clash, sambil tetap mempertahankan gaya visual dan humor khas Supercell. Tidak butuh waktu lama bagi Clash Royale untuk menjadi fenomena global. Game ini menduduki posisi teratas di berbagai negara dan bahkan membentuk skena e-sportnya sendiri. Supercell membuktikan bahwa dunia Clash tidak harus terbatas pada satu jenis gameplay. Lalu pada tahun 2021, Supercell kembali mengumumkan langkah besar. Kali ini mereka memperkenalkan 3 game baru sekaligus, semuanya berada dalam Clash Universe. Mulai dari Clash Quest, Clash Mini, hingga Clash Heroes. Masing-masing game membawa pendekatan unik. Clash Quest menawarkan eksplorasi turn-based strategi. Clash Mini hadir dengan gaya auto chess yang ringan dan cepat. Sementara Clash Heroes membawa pemain ke dalam dunia petualangan 3D yang lebih bebas dan terbuka. Tapi seperti filosofi Supercell sejak awal, tidak semua proyek mereka harus diluncurkan sampai akhir. Jika sebuah game dianggap tidak memenuhi standar kesenangan atau daya tahan jangka panjang, maka lebih baik dihentikan. Dan itulah yang terjadi pada beberapa proyek spin-off ini. Clash Quest dan Clash Heroes pada akhirnya tidak dilanjutkan secara global. Namun langkah ini justru memperlihatkan bahwa Supercell lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Di tengah kesuksesan global yang terus meningkat, sebuah keputusan besar terjadi pada tahun 2016. Supercell, pengembang di balik Clash of Clans, resmi diakuisisi oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, Tencent, dengan nilai yang sangat fantastis. Dalam proses akuisisi tersebut, Tencent membeli sekitar 84% saham Supercell, menjadikan perusahaan asal Finlandia itu bagian dari salah satu portofolio gaming terbesar di dunia. Langkah ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal strategi jangka panjang. Tencent bukan pemain baru dalam industri ini. Mereka adalah pemilik sebagian
sebagian saham di berbagai perusahaan game besar, termasuk Riot Games, Epic Games, hingga Activision Blizzard. Dengan Supercell di bawah naungannya, mereka memperkuat dominasi di sektor game mobile, terutama di pasar barat. Tapi yang menarik, meskipun sudah diakuisisi oleh raksasa global, Supercell tetap dibiarkan mandiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka mempertahankan filosofi inti mereka, yaitu bekerja dalam tim kecil, mandiri, dan hanya fokus pada beberapa game berkualitas tinggi. Tidak ada tekanan untuk membuat banyak game sekaligus. Justru sebaliknya, jika ada game yang dianggap tidak cukup bagus, maka Supercell lebih memilih untuk menghentikannya daripada memaksakan rilis. Filosofi ini mereka sebut sebagai sel kultur, di mana setiap tim adalah unit kecil yang bekerja bebas seperti sel hidup. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa beberapa proyek spin-off seperti Clash Quest dan Clash Heroes yang disebutkan tadi dibatalkan sebelum diluncurkan secara luas. Bagi Supercell, kualitas adalah segalanya. Mereka tidak ingin membiarkan nama besar Clash dipakai sembarangan. Seiring berjalannya waktu, Clash of Clans tidak hanya menjadi ikon dalam dunia game mobile, tapi juga salah satu produk digital dengan pendapatan paling stabil dalam satu dekade terakhir. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2012, Clash of Clans telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar dolar Amerika dari seluruh dunia. Ini menjadikannya sebagai salah satu dari segelintir game mobile yang mampu bertahan, sekaligus terus menghasilkan di tengah persaingan pasar yang terus berubah. Yang lebih mengesankan, bahkan di tahun 2023, Clash of Clans masih menempati peringkat 16 sebagai aplikasi mobile dengan pendapatan tertinggi menurut data yang dilansir dari mobilegamers.biz. Dalam satu tahun saja, game ini mencetak lebih dari 200 juta dolar, menunjukkan bahwa para pemainnya, baik baru maupun lama, tetap aktif dan terlibat. Keberhasilan Clash of Clans dalam hal finansial dan masih bertahan hingga saat ini bukan semata-mata hanya karena fondasi gameplaynya yang kuat, tapi juga karena komitmen Supercell dalam menjaga game ini tetap fresh dan relevan. Sejak awal perilisan, mereka tidak pernah berhenti menghadirkan update besar secara berkala, menambahkan berbagai fitur, unit, dan sistem baru yang mampu menghidupkan kembali semangat para pemain lama maupun baru. Hingga tahun 2025, Clash of Clans telah mencapai Townhall level 17, sebuah pencapaian luar biasa yang menandai betapa panjang dan konsistennya pengembangan game ini. Setiap naik level bukan hanya soal bangunan baru, tapi juga mekanik yang benar-benar menjegarkan gameplay, seperti kehadiran Hero Hall, sistem magic items, dan bahkan fitur donasi yang mempermudah strategi antar klan. Di pertengahan tahun 2025, Supercell kembali membuat gebrakan lewat update Let's Get Crafty pada bulan Juni. Dalam pembaruan ini, pemain bisa mengakses sistem craft baru, memungkinkan mereka untuk menciptakan efek-efek unik dalam pertempuran. Sementara di update Clash Anytime yang dirilis pada bulan Maret 2025, ada perubahan fitur seperti rework sistem pelatihan pasukan hingga pet baru yang memperluas dimensi strategi di dalam permainan. Yang membuat semua ini begitu berpengaruh bukan hanya fitur barunya, tapi cara Supercell mengemasnya. Setiap pembaruan selalu dibarengi dengan teaser animasi, video developer update, hingga feedback loop dengan komunitas. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang dalam. Pemain merasa didengar, dan game pun terus tumbuh seiring waktu. Kesuksesan Clash of Clans tidak hanya dibentuk oleh mekanik gameplay atau strategi pemasaran, tapi juga dari hubungan yang erat dengan komunitasnya. Sejak tahun 2016, Supercell mulai memperluas dunia Clash of Clans lewat cara yang tidak terduga, yaitu melalui sebuah serial animasi bertajuk Clash Arama. Tayang secara gratis di YouTube, serial ini bukan sekedar hiburan. Ia menjadi jembatan antara karakter dalam game dengan para pemainnya. Tokoh seperti Barbarian, Archer, dan Goblin kini tidak hanya dikenal lewat game saja, tapi juga lewat kisah konyol dan ekspresi manusiawi yang ditampilkan dalam animasi itu. Hasilnya, engagement komunitas melonjak, dan Clash of Clans tidak lagi sekedar game, tapi berubah menjadi franchise yang hidup di berbagai platform. Komitmen untuk terus relevan dengan zaman juga terlihat dari cara Supercell menjalin kolaborasi unik. Salah satu yang paling disorot adalah saat Erling Haaland, bintang sepak bola dunia, muncul sebagai Barbarian King dalam event spesial menjelang pertengahan tahun 2024. Dengan kampanye besar-besaran dan teaser sinematik, kehadiran Haaland bukan hanya menarik perhatian gamer, tapi juga publik dari dunia olahraga dan hiburan. Sosial media dibanjiri reaksi fans, meme, bahkan video lucu dari komunitas. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Clash of Clans bukan hanya eksis di layar smartphone, tapi juga mampu masuk ke budaya pop masa kini. Supercell juga tidak pernah absen mengapresiasi komunitas lewat event offline, fan art competition, hingga video reaksi dari para konten kreator. Semua ini membentuk ekosistem sosial yang terus berputar, di mana pemain bukan hanya pengguna, tapi juga bagian dari cerita. Di tengah industri game mobile yang makin kompetitif, Supercell tidak tinggal diam. Pada Mei 2024, mereka merilis game baru berjudul Squad Busters, sebuah game crossover yang menggabungkan berbagai karakter ikonik dari game-game Supercell, termasuk tokoh-tokoh dari Clash of Clans. Dengan pendekatan yang jauh lebih santai, penuh
berwarna dan ramah untuk semua umur, Squad Busters bukan hanya sebuah game baru. Ia adalah strategi variasi untuk memperluas ekosistem Supercell ke arah yang lebih luas dan fresh. Pemain lama mendapat kejutan, sementara pemain baru bahkan anak-anak bisa mengenal dunia Clash tanpa harus memahami strategi base building yang kompleks. Tapi tidak bisa dipungkiri, tantangan juga semakin berat. Kehadiran platform seperti TikTok, YouTube Short, dan bahkan Netflix dengan game interaktifnya perlahan mulai menggeser fokus waktu pengguna dari game tradisional ke hiburan cepat dan singkat. Supercell dan Tencent menyadari hal ini. Dalam wawancara dan laporan industri, mereka menekankan strategi bertahan bukan dengan jumlah game yang banyak, tapi lewat kualitas yang terus diasah dan pemeliharaan komunitas yang solid. Karena itulah update rutin tetap jadi senjata utama. Baik Clash of Clans maupun game-game lain dari Supercell terus diberi nafas baru lewat pembaruan fitur, perbaikan sistem, dan kadang eksperimen desain gameplay. Mereka tahu untuk bertahan di era konten cepat ini, relevansi bukan sesuatu yang dicapai sekali, tapi diperjuangkan terus-menerus. Dalam dunia game mobile yang terus berubah dan penuh persaingan, Clash of Clans bukan cuma berhasil bertahan, tapi tetap menjadi bagian penting dari budaya digital global. Kombinasi antara update yang konsisten, komunitas yang aktif, dan dukungan kuat dari Tencent menjadi fondasi yang tidak mudah digoyahkan. Dengan pendekatan freemium yang cerdas dan sosial, pemain tidak hanya disuguhi permainan, tapi juga ekosistem interaksi yang hidup. Di balik semua itu, Supercell memilih jalan yang berbeda, yaitu bukan memperbanyak judul game, tapi mempertahankan satu game dengan sepenuh hati. Dikelola oleh tim kecil yang fokus dan berdedikasi, Clash of Clans telah melewati lebih dari 1 dekade tanpa kehilangan arah. Dan mungkin justru karena kesederhanaan dan konsistensi itulah game ini terus relevan, bahkan hingga tahun 2025. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu masih main Clash of Clans saat ini? Atau mau coba install ulang dan mainin lagi setelah nonton video ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Nintendo Wii U bisa gagal, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.